Selamat pagi, haleluya. Berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu di akhir bulan Maret ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ruang ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan, buat mujizat-mujizat yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami mau beribadah kepada-Mu Yesus. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Urapi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mengalami Engkau secara pribadi Bapa. Kami menyerahkan setiap anak-anak kami Tuhan, kids kunci Daud juga youth Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan, mereka akan beribadah Tuhan dalam nama-Mu. Kami rindu juga setiap orang, semua orang yang bahkan tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan juga mengalami Engkau secara pribadi. We thank you Jesus. Waktu ke depan kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, puji Tuhan, haleluya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, puji Tuhan, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau bersyukur kembali kalau ini lagu ciptaan Kunci Daud ya. Belum ada di mana ya? Belum ada di YouTube. Barang kayu ini. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Amin. Kita percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Haleluya. Yo. Terima kasih Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang.
persilahkan jemaat duduk kembali. Ya, faktor usia. Haleluya, haleluya. Gila. Next time. Thank you Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini? Amin. 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 Karena kami yang ada di sini, kami sungguh bersuka cita. Amin. Amin. Dan saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan buat kami. Thank you Tuhan, thank you. Haleluya Yesus Tuhan. Kau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Yes Lord. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu.
lebih dari semua yang dapat kita. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Tuhan Yesus, kami sangat percaya bahwa setiap janji Tuhan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Untuk itu kami percaya Tuhan mempersiapkan setiap kami untuk menerima janji-janji Tuhan, janji yang ajaib, janji yang mulia, dan tidak ada janji Tuhan yang gagal atas kehidupan kami. Untuk itu Tuhan membekali kami untuk mempersiapkan menerima janji Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pendengaran seorang murid ada dalam setiap kami Tuhan, sehingga kami terdengar-dengaran akan firman Tuhan, dan pada akhirnya kami menjadi pelaku firman. Dan kami tahu firman-Mu menjadi dasar yang kokoh, yang tangguh bagi setiap kami, sehingga kami tidak pernah tergoyahkan oleh keadaan apapun. Dalam nama Yesus, urapi pendengaran kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu menangkap apa yang terkandung di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Salam, selamat pagi. Iya, ini baru turun gunung ya. Tahun ini baru turun gunung. Oke Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kalau tema di Kunci Daud, tema tahunan kan tahun pemulihan ya. Di Bukit Zion di tempat kami yaitu tahun berkualitas ya, berkualitas. Ternyata setelah saya lihat, setelah kita dipulihkan, harus kita memacu diri kita untuk semakin berkualitas. Ada kesalahan yang selama ini yang sering dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kalau saya kasih judul khotbah saya, kualitas menentukan nilai. Lah, berbicara nilai itu juga bisa berbicara upah. Nilai itu juga bisa berbicara bahwa promosi yang daripada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan cuma menuntut dinilai. Aku kok gak diberkati, aku pingin diberkati lebih, aku pingin kalau pelayananku di bawah Tuhan lebih lagi. Tapi tidak pernah terpikirkan bagaimana supaya nilai itu meningkat. Yang terpenting di dalam kualitas yang harus kita tingkatkan di sana. Suatu pengalaman yang pernah terjadi, yaitu yang saya alami di saat tahun 98. Ya, waktu itu memang saya ikut bapak itu tukang kayu, ya tukang kayu. Jadi kalau waktu itu persiapan mau bangun rumah ada yang job gitu, kalau kayu saya ikut. Tapi kalau sudah bangun tembok gitu saya nggak ikut karena saya nggak bisa. Lah, kemudian saya ingin belajar, yaitu di saat bapak sudah dipanggil Tuhan dan saya dengan teman-temannya bapak, kemudian saya nguli, ya ngaduk luluh. Ingat itu tahun 98. Ada salah satu gereja di Lawang itu lagi renovasi, itu di dekat Patal situ. Ternyata saat ini gereja itu sudah tutup karena gembalanya mati kecelakaan. Lah, di saat renovasi di sana, selama 2 hari itu saya ngudek lolo. Jadi gajinya gaji nguli. Ingat waktu itu yaitu nguli gajinya per hari 15.000, sedangkan tukang 20.000. Lah, kemudian ibu gembala ini share kepada tukang yang satu ini, aduh ini loh listriknya ini kabel yang dari ini mau ditinggikan, terus kemudian instalasi ini per titik itu kok mahal sekali yo. Si tukang ini bilang, loh bu ngapain bingung, loh gimana mahal segitu, lah ini Pak Mistari ini bisa. Kemudian iya toh Pak, bisa, gimana caranya, saya mulai kayak gini-gini. Ternyata kemudian saya dipercaya, kalau gitu Bapak datang ke toko ini. Ternyata baru tahu setelah saya gabung di GBI,
Ternyata tokonya Bu Esther Veneman, Gembala Victory di sana. Saya beli kabel, saya beli peralatan untuk instalasi di sana. Lah kemudian di saat saya mulai pegang di situ pekerjaan yang itu, saya tidak digaji nguli lagi. Jadi ningkat, saya tidak minta, tapi dia langsung gaji. Jadi cuma 2 hari saya digaji nguli 15.000. Tapi selebihnya saya digaji tukang. Lah ini suatu pelajaran yang saya terima. Yaitu kadang-kadang kita cuma menuntut upah, menuntut harga, menuntut promosi yang daripada Tuhan. Tapi kita tidak pernah berusaha bagaimana meningkatkan kualitas di dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan di tempat ini, mari kita terus belajar bagaimana meningkatkan. Di saat kita dipercaya dalam sebuah pelayanan, ojo mandek di situ. Mulai bagaimana puji Tuhan, saya lihat ada progres yang luar biasa di Kunci Daud, dengan lagu-lagu. Ya, makanya saya bilang kemarin waktu di grup itu, kalau Kunci Daud gak mau nyanyi, sudah yang ini tadi juga sudah dinyanyikan di sana. Ya. Pak Gembala bilang gini, wes lek mau dinyanyi no nyanyi no Pak, gak usah bayar gitu ya, gak usah bayar, lek bayar gak iso kan gitu ya. Iya. Ada sebuah contoh, pas kebetulan saya ngambil ini, jadi saya bukan salesnya Coca-Cola, bukan ya, bukan salesnya Coca-Cola. Pas kebetulan saya ngambil contoh ini. Coca-Cola diproduksi dengan pabrik yang sama dan kemudian juga barangnya juga sama, isinya juga sama, bentuknya sama, kemudian diangkut di sebuah armada yang sama, kemudian dibukan ke, ya ini ada warung di pinggir jalan, ke sana. Lah kalau di sana didapatkan dengan harga 3.000. Kemudian berangkatlah armada itu, masuklah di market, nah supermarket ya. Nah, sudah beda ceritanya, tadi di pinggir jalan ditaruh di atas meja, sekarang ditaruh di atas di dalam lemari pendingin di sana. Lah, kemudian didapatkan di sana yaitu dengan harga naik 8.000. Tapi kemudian yang ketiga dia ke hotel bintang 5. Ya, hotel bintang 5. Kemudian disajikan di sana yang bawa itu yang cantik gitu kan. Terus kemudian di atas nampan, kalau jalannya agak sedikit megal-megel gitu, ya. Di nampan itu ada kaleng Coca-Cola dan ada gelas yang berisi es di sana di atas nampan, kemudian dengan sambutan yang bagus di sana, bisa dinikmati, silakan. Harganya fantastis di sana, yaitu bisa mencapai 70.000. Ya, apa yang membuat sedangkan Coca-Cola ini diproduksi dengan produksi yang sama, rasa yang sama, kemasan yang sama, ukuran yang sama. Kemudian juga angkutannya juga sama, nggak ada bedanya. Tapi apa yang menentukan di sana sebuah harga yang berbeda? Yaitu bentukan dengan harga apa yang di sana? Yaitu lingkungan. Lingkungan di mana ditaruh di sana itu akan mempengaruhi. Lah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lingkungan kita itu akan mempengaruhi kita. Kita ada hukum yang akan terjadi dalam diri kita di saat kita membangun hubungan dengan lingkungan kita, yaitu kita dipengaruhi atau mempengaruhi. Tapi yang jelas marilah ada pengaruh-pengaruh yang besar buat diri kita. Bapak Ibu, Bapak Gembala di tempat ini yang lama dengan saya, Pak Heri, Pak Yudi, yang lain dulu di zaman purba sana dulu, ya, tahu bagaimana saya awal di sini. Awal gabung di Malang, saya pulang turun gunung dari Bedugul di sana. Maaf di sana dingin, waktu turun di sini, maaf seperti orang keluar dari pertapaan di gunung hitam gitu kan, agak sedikit minder. Waktu itu saya ingat persis kalau ibadah di Hotel Wisata Tidar, itu yang depan saya di sini yang duduk Pak Willy almarhum. Terus saya yang ingat sampai sekarang, di belakang saya Pak Ardian. Di
Di saat saya dekat gitu saya malu saya. Iki putih-putih aku kok koyok seperti ini. Dan mulai minder. Minder saya, tahu persis sering diledekin situ sama Bu Irin. Waduh, saya teko. Wes koyok ya opo gitu. Saiki ngisin-ngisini gitu ya. Lingkungan itu mempengaruhi. Coba kalau saya tetap mikir bagaimana tidak mau terpengaruh dengan lingkungan yang ada, saya tetap minder. Saya tidak percaya diri. Ya, saya tidak bisa bergerak bagaimana untuk lebih lagi meningkatkan kapasitas yang ada dalam diri saya. Sebetulnya ada kapasitas yang lebih, tapi saya nggak berani mengembangkan di sana karena tidak ada lingkungan yang mendukung. Di saat di Bedugul cuma saya sendiri, apalagi pendeta pembina ngomong begini, Mistari, kamu belum waktunya khotbah kemana-mana. Jadi saya selama 6 tahun paling banyak itu di dalam. Jadi kalau ada teman-teman yang minta saya melayani firman, saya sembunyi-sembunyi. Ustalah, jamnya nggak sama loh. Kamu pagi, aku sore. Udah harus mau berangkat toh. Waktu itu ke Tabanan, ya bilang aja kamu jalan-jalan ke mall gitu, ya mampirlah di situ. Sampai seperti itu. Jadi di situ ada pengaruh di dalam diri saya, sulit untuk mengembangkan. Tapi setelah di sini, saya memiliki salah satu lingkungan yang mendukung saya. Sehingga mulailah riwayat pelayanan di senior dengan 18 orang ya Pak ya. Ya disitulah mulai membentuk saya. Bagaimana saya mulai bisa percaya diri di sana. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, lingkungan itu akan mempengaruhi. Ya, berbicara lingkungan itu hubungan kita, relationship kita satu dengan yang lain. Kalau kita bertemanlah kepada siapapun. Tapi berbicara relationship, hubungan itu yang lebih jauh lagi, yang harus berdampak di dalam diri kita. Kita harus menentukan, boleh kita harus pilih-pilih di sana. Tidak semua, maaf, kalau saya berbicara hamba Tuhan, tidak semua hamba Tuhan yang bisa saya memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Kalau hamba Tuhan itu isinya, apalagi lek ketemu sing desa podo desa, ini pernah Pak Fran ini saya. Iya saya dengar, lek desa kumpul podo desa, hamba Tuhan ngomong begini, iya lek kota penak, di desa ku seperti ini. Loh Pak Mes kok bisa? Saya beda mindset saya. Saya tetap melayani di desa. Saya tetap berteman dengan hamba Tuhan di desa. Tapi saya nggak mau hubungan terlalu dekat dengan mereka. Karena mereka juga akan bisa juga mempengaruhi saya untuk mengalami kemunduran. Jadi Bapak Ibu, mari kita bangun lebih lagi hubungan kita. Lah, hubungan kita yang nilai hidup dipengaruhi lingkungan dan hubungan. Matius 7, 15, 20, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada satu yang perlu kita waspadai di sana, yaitu bermunculan saat ini sebuah pengajaran, sebuah wawasan yang sepertinya itu sesuai dengan firman Tuhan, tapi pada akhirnya dia keluar menyimpang di sana. Lah itu yang perlu diwaspadai. Sedangkan maaf Bapak Ibu, gereja-gereja sing rodok miring-miring itu diminati banyak orang. Itu lebih cepat. Kadang-kadang dalam sebuah pelayanan tanda kutip agak iri gitu kan. Kenapa ya gereja itu kok cepat kayak gitu ya? Sedangkan kita mau menerapkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berbicara organisasi GBI, kita akan mengikuti bagaimana standarnya di GBI. Tapi kok malah susah, nggak berkembang-berkembang. Tapi Bapak Ibu, dengan perjalanan waktu, bagaimanapun juga, yang benar itu diperhitungkan oleh Tuhan. Di saat kita bergerak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu,
kami cuma berusaha bagaimana memberikan yang terbaik. Kalau sudah 1 bulan ini kami ibadah 2 kali, ya, pagi dan sore. Tapi puji Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi. Jadi kalau saya pernah dengar itu hampir 1 bulan cuma 5 orang, tapi kita dalam 1 bulan ini yang sore itu antara 25 sampai 30. Itu di desa. Dan kemudian Tuhan campur tangan di dalam pelayanan kami, yaitu 1 bulan yang lalu, yaitu kita buka komsel di Carlos, Karangploso, dan termasuk di Singosari di areal pasar, deket pasar situ. Jadi ada 2 komsel yang kita buka di bulan-bulan ini. Ini sebuah kepercayaan. Apa yang harus saya lakukan? Saya cuma berusaha bagaimana untuk meningkatkan kualitas, baik diri saya maupun orang-orang yang melayani di sana. Ya, jadi Bapak Ibu, kita akan terus bergerak. Lah, bagaimana kita memiliki hubungan apa? Yang pertama, meningkatkan hubungan kita, yaitu hubungan dengan Tuhan. Jelas. Aduh, Pak Mes, itu sudah berkali-kali saya dengar hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Ini merupakan kunci. Saya cuma mengingatkan supaya tidak lupa. Ya, kadang-kadang manusia itu sering lupa. Apalagi berbicara tuntutan, apalagi berbicara tugas, itu sering lupa. Lek janji atau berkat gak pernah lupa ya. Bener gak? Apa cuma saya? Kalau tugas sering lupa. Ya, apalagi ada faktor kayak gini. Sering lupa, Pak. Tadi sudah sampai hampir di Arjosari, di Tejosari, di kelurahan di bawah Toyomarto. Ingat loh, HP ku mangko, aku mampir di gereja, tak taruh di dekat soundman. Berhenti tak lihat. Loh, iya bener. Balik lagi saya. Sudah berjalan hampir 3 kilo, balik lagi naik. Ya, puji Tuhan, sudah janjian sama Pak Gembala di tempat ini jam 8, Pak Mis. Ya, kita ngobrol, kita ketemu, kita ngopi. Tadi maaf, di bawah saya sudah ngopi, makan jajan. Jadi kalau sekarang agak suaranya keras, berarti sudah amunisinya terisi. Ya, jangan khawatir suaranya meredup karena sudah terisi tadi. Ya, lah saya kan PDP toh, tahu PDP toh? Pendeta pembalap. Jodoh agak cepet set, kurang lebih awalnya berangkat jam 7 lebih 10, kemungkinan balik lagi tadi hampir ya 15 menit turun lagi kayak gitu. Sampai di sini jam berapa tadi? 7.40 ketemu Pak Fran 7.40. Jadi agak sedikit PDP tadi. Ya, karena sudah janjian jam 8, ojo sampai saya yang ditunggu lama gitu loh, karena ada hal-hal yang dibicarakan tadi. Lah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan berbicara hubungan dengan Tuhan, terus saya mengingatkan kepada jemaat di sana, hubungan dengan Tuhan itu terus harus kita bangun lebih lagi. Buahnya ya orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, dia selalu rindu dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan doanya, bagaimana dengan baca firman-Nya, bagaimana dengan persekutu bersama seperti ini. Ini buah daripada kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang sehat. Enggak mungkin orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan secara sehat akan terus memiliki peningkatan. Bagaimana kita berusaha doanya, bagaimana berusaha meningkatkan bacanya. Bapak Ibu, walaupun apa dulu yang di sini lupa saya, yang gemar baca Alkitab ya, GPA ya. Lah, memang saya sudah keluar dari sini, tapi saya mulai bangun di sana. Ada yang ngomong gini, loh Pak, aku sudah baca khatam loh gini, berhenti loh. Tapi bilang gini, kalau kamu sudah selesai, sudah khatam, kamu nggak baca Alkitab. Saya saja yang secara organisasi, saya yang sebagai pemimpin, sebagai gembala, sampai detik ini saya ikut di situ, karena itu sebuah latihan. Latihan saya merupakan ada satu tanggung jawab yang harus saya lakukan secara pribadi, yaitu baca firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan saat ini buah daripada kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita rajin ke gereja itu merupakan buah kita memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik. Amin. Amin. Bukan karena kita
ngoten ya lek minggu pantese ya ke gereja. Bukan pantese. Sorry, bukan pantese. Tapi karena buah hubungan kita dengan Tuhan itu sangat kuat. Ya. Yakobus 4 ayat yang ke-8, berdekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bukan Tuhan itu mengikuti sesuai kita. Kalau kita dekat, Tuhan dekat. Bukan. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Tapi kita kadang-kadang yang sering jauh daripada Tuhan. Ada satu kata yang di saat anak saya belajar menyampaikan firman Tuhan. Di saat kita datang kepada Tuhan, jangan sampai itu karena kita membutuhkan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita membutuhkan Tuhan terus datang, enggak. Tapi itu jadikanlah gaya hidup. Kita merasa butuh atau tidak, itu wajib kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai lupa. Amin. Halo. Aduh, kok berat ya Pak Mes, ini salah Pak Mes. Mosok gini, cobalah berbicara berkat gitu loh Pak Mes. Ini kunci. Ya. Apalagi di sini kunci Daud. Waduh. Ya. Iya. Memiliki hubungan dengan Allah berarti memiliki Allah dalam kehidupan sehari-hari, melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Suatu saat Bapak Ibu, ada salah satu jemaat yang baru beli rumah di Perumahan Singasari di Saklampok sana. Lah, waktu itu bayarnya 2 kali. Lah, kemudian yang terakhir itu bayarnya bulan 1. Tapi dia sudah mulai renovasi, mulai bersihin, Desember dimasukin. Jadi ditempati. Kemudian dia berpikir begini, wes nanti doanya sekalian ucap syukur kalau sudah lunas. Pelunasannya akhir Januari. Jadi ditempatilah rumah itu kurang lebih sudah 3 minggu. Setelah 3 minggu ditempati, belum sampai 3 minggu, ternyata si istrinya tiba-tiba ada apa itu ya, kista. Operasi, lu gak pernah punya penyakit kayak gini kok tiba-tiba muncul seperti ini. Dan itu diprediksi agak sedikit ganas. Kemudian sudah dioperasilah. Kemudian 2 minggu lagi harus operasi yang kedua kali. Operasilah kedua kali. Terus kemudian ibunya di situ, ya di situ jaga yang anaknya habis operasi yang kedua kali ini. Dia buat begedel Bapak Ibu. Waktu di dapur, kok diwian aku di dapur. Sedangkan suaminya di terasnya itu ada sofa dipakai leye-leye. Itu hujan deras. Kondisi perumahan itu sepi. Tiba-tiba dia keluar. Mau bahasa Belanda ngepeli begetel tadi, ya. Mangkok itu dibawa gini, seperti ada yang dorong. Dan mangkok ini tidak jatuh. Dan kakinya patah. Kakinya patah. Lah, setelah itu saya dapat kabar, maaf waktu jatuh itu waktu pentabisan di Dampit waktu itu Pak, saya ditelepon. Ya, sampai operasi 2 kali. Terus kemudian dilihat ada CCTV, dia itu ada suara. Ada anak kecil gitu bilang gini, sini gitu. Terus ada suara yang besar, dorong gitu. Beberapa detik kemudian lihatlah ibu ini jatuh seperti ada yang lempar. Terus kemudian saya bilang, itu kan belum didoakan ya Pak ke bapaknya. Iya. Oke, nanti sore kita akan doa. Ada beberapa pelayan yang saya ajak doa di sana. Dan kemudian saat pujian saya angkat, baru satu baris, saya tidak bisa melanjutkan itu. Saya berbahasa roh dan kepala saya seperti ditekan mau pecah. Dan kemudian saya berbahasa roh sampai pujian itu dinyanyikan 2 kali. Dan kemudian di saat pujian itu 2 kali itu, dan yang saya rasa kepala saya sakit tadi itu hilang. Dan beberapa di situ melihat anak saya bilang gini, kok bau bunga yo?
bau bunga. Ada satu pendoa juga bilang, tak lihat tadi itu ada anak berputar-putar di atas ini. Setelah kita selesai berdoa itu enggak ada. Lah ini loh Bapak Ibu, jangan remehkan dalam segala hal itu kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun sekecil apapun libatkan Tuhan. Dan dari situ saya tahu, dan Tuhan kasih tahu, ini waktu bangun ada sesuatu yang ditanam. Enggak tahu apa sesuatu, yang penting ada sesuatu yang ditanam di sini. Mulai saya urapi dan kemudian sampai sekarang puji Tuhan aman di sana. Libatkan Tuhan, berdoa kepadanya, membaca firman, merenungkan ayat-ayat Alkitab dalam upaya untuk mengenal Dia dengan lebih baik. Berdoa padanya untuk meminta hikmat. Ya, yang kedua, hubungan di keluarga. Jadi Bapak Ibu, keluarga kita juga akan menentukan kualitas kita. Mari kita bangun hubungan kita di keluarga dengan sebaik mungkin. Karena dampak dari hubungan dengan Tuhan itu di keluarga. Ini urutannya Bapak Ibu. Enggak bisa lompat. Baru yang terakhir nanti yaitu hubungan dengan sesama. Jadi hubungan dengan keluarga ini akan buah bagaimana kita ada gini. Saya ingat apa statement yang disampaikan oleh Pak Arifin begini. Dari pribadi yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Dari keluarga yang kuat akan melahirkan komsel-komsel yang kuat. Dari komsel-komsel yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat. Dari gereja-gereja yang kuat akan menentukan bangsa ini kuat. Jadi Bapak Ibu, urutannya dari Tuhan, kemudian dari tadi kan pribadi dengan Tuhan toh. Sekarang dengan keluarga. Ya, dengan keluarga. Tanda-tanda hubungan keluarga yang sehat, komunikasi yang baik dan efektif. Dibangunlah komunikasi. Di saat saya konseling pranikah, saya bilang seperti ini ke calonnya gini. Jangan anggap pasanganmu itu sebagai malaikat. Dengan kita menunjukkan tindakan. Di saat kita enggak ada sesuatu kesalahan terhadap istri, mulai kasih kode-kode. Bukan bicara. Kenapa sih kok gitu? Masa enggak ngerti? Nikah sudah 20 tahun kok enggak ngerti? Pasangan kita bukan malaikat. Mari kita bangun komunikasi yang baik. Mulai ada cak ngomong. Apalagi anak-anak yang mulai besar. Agak sulit Bapak Ibu. Memang kalau anak kecil enak, nakal dicuoples cepuah gitu meneng. Les gede, waduh. Saya ngalami. Apalagi anak yang nomor 2. Sekolahnya podo saya. Jadi pernah itu kayak diskusi sampai koyok debat. Itu mulai jam 9 pagi sampai 9 sore itu sampai jam 2 pagi. Wah, apalagi yang nomor 2 ini agak sedikit kritis ini, pikirannya ini. Jadi lama-lama dia pikir, oh iya ya, zamannya ayah, zamannya saya kan beda. Puji Tuhan dia mulai mengerti. Enggak lagi diajak debat saya. Ya, sering diajak debat saya. Ya, enggak cocok loh, ya enggak cocok itu. Mosok ngono, aku yang tak dapat begini loh. Soal pengetahuan saya kalah. Karena saya kuliahnya sudah kaum eksekutif, materinya dipadatkan. Dia kan dari nol. Lu jelas kalah saya. Kadang-kadang sampai apa ya iki yo, apa ya iki. Tapi mulai belajar bagaimana komunikasi dibangun dengan baik. Ya. Tidak ada jarak antara orang tua dengan anak. Ya, saya pernah menjumpai ini Pak D saya. Tak lihat itu di sofanya, maaf, sampai buluan. Tahu toh? Ternyata di ruang tamu itu tidak pernah didudui. Kalau anaknya masuk, bapaknya keluar. Kalau bapaknya masuk, anaknya duduk, bapaknya masuk, anaknya keluar. Dan itu yang terjadi. Kalau ngomong seperti orang Tengkar. Kalau juga ngono. Ora Pak, ora cocok ngono ku. Lah masa sama anaknya kayak seperti itu? Ada cara di sana. Ya. Termasuk di keluarga gereja. Keluarga gereja. Ada salah satu jemaat baru di tempat saya itu, agak sedikit celeleannya cukup lumayan Pak. Dia di saat ketemu dengan saya, aku pingin tahu ke temannya itu yang salah satu pemain musik di kami. Kamu kok berubah seperti ini? Kamu beribadah di mana? Di sana. Saya kepingin tahu bagaimana pendetamu kok bisa didik kamu. Bilang gitu.
Karena ini teman dekat mulai kecil. Nah, terus kemudian di saat mau datang di situ ke gereja, waktu zamannya parah-parahnya COVID online, jadi online di situ. Pas saya kunjungan ke rumahnya yang pemanusia ini, ketemu. Wah, dia ketemu itu sudah celelean gak karuan. Sudah gak karuan. Nah, kita biarin kurang lebih 10 menit. Gantian tak celelek. Dia kaget, "Loh, kok anak pendeta koyok ngene ya?" Dia langsung ngomong gitu, "Kok pendeta koyok ngene ya?" Kenapa? Lah selama ini dengan bapak pendeta saya yang dulu, kalau ketemu gitu, "Shalom, bagaimana kamu? Ada masalah? Silakan duduk, kita ngomong." Jadi sepertinya ada jarak. Tapi puji Tuhan, saya tahu persis Bapak Gembala, Bapak Ibu di tempat ini gak seperti itu. Ya, dan itu dibangun di keluarga kerajaan Allah. Tidak ada jarak. Ya, dukungan dalam keluarga, kebersamaan dalam saling berbagi, cinta yang tulus. Cinta semua didasari di sana. Cinta yang tulus. Bukan cinta karena ada sesuatu, tapi cinta apa adanya. Yang perlu terus dibangun dalam keluarga, membangun misbah keluarga, jelas misbah keluarga dibangun dengan kuat. Firman Tuhan jadi dasar yang utama. Jangan didasari keluarga kita dengan pengetahuan-pengetahuan atau kemampuan-kemampuan kita, pengalaman-pengalaman pribadi kita. Dan itu yang terjadi di saat ini, kita paksa di dalam keluarga, maka muncullah egois, kepentingan diri sendiri. Tapi kalau didasari dengan firman, maka akan menjawab di dalam seluruh keluarga itu. Ada peraturan yang jelas, ada aturan-aturan yang jelas. Ya, buatlah ojo sakarepmu nduk, kon wis gede, bahkan mulai esok, enggak atur dengan jelas. Si Rodok yang nomor 2 ini, dia manggon hubungan, tak bilang boleh main tapi nggak boleh tempat lain. Lebih baik ke rumahnya, ketemu orang tuanya, ngobrol sama orang tuanya di sana, saling menjaga. Atau bawa ke sini, kami bisa ngawasi. Tapi kalau dia mau keluar, aku mau keluar ini sama ini, mau keluar beli ini, mesti izin sama saya. Bukan kita mau mendetek mereka, enggak. Tapi supaya saling menjaga di sana anak-anak kita. Makanya saya bilang tadi, anak kita kecil masih gampang diomongi. Gak kena diomongi diceples, lek gede beda ceritanya. Ya, saya baru ngerasain, Pak. Kalau Pak Gembala tempat ini sudah bebas, merdeka, kan gitu. Saya masih utuh, Pak. Oke, iya. Yang ketiga yaitu hubungan dengan sesama. Ya, ini punya hubungan dengan sesama. Kalau dengan keluarga kita sehat, dengan keluarga kita baik, pasti dengan yang lain itu juga baik. Saling mendahului dalam memberi hormat lah, ini dalam hubungan dengan sesama yang perlu kita bangun. Saling mendahului dalam memberi hormat. Hormati orang yang kita ngomong. Jangan sampai kita berkata, misalnya, saya gembala kok, kamu itu apa? Enggak. Di dalam sebuah gereja terjadi pergerakan bukan karena hanya gembala, karena di dalamnya ada orang-orang yang mau support. Mereka sangat berarti. Bapak Ibu, jujur sekarang saya itu tinggal mempersiapkan khotbah. Makanya rodok lincah di perwil. kalau Pak Ketua Perwil ya, Pak Gembala ini Ketua Perwil, Pak Meski ini saya agak sedikit cepat karena saya nggak terlalu ke dalam karena ada orang-orang yang di sana. Jemaat yang melayani di kami 85% mereka melayani. Ya, kemarin ngobrol sama Pak Eri sampai bingung jadwalnya, Pak. Sing revolulas, Pak. WLP itu sampai yang satu nyerah, Pak, karena sudah sepuh gak kuat, Pak. Wis tak ojo
Ya. Bukan apa, saya semangat melayani, cuma aku gak kuat. Latihan, adem-adem. Memang benar. Apalagi kalau lagu seperti tadi, kayak Dewi sampai gini-gini gitu, itu satu baris sudah hilang suaranya. Sudah sepuh, jadi wis tala Pak. Dulu 8, sekarang 7. Ya, pemain drummer, sing khusus 2, kalau kepepet ada 4. Sampai bingung jadwalnya. Makanya saya wis ibadah 2 kali aman. Aman. Saya tahu ada orang-orang yang mereka bukan orang-orang yang pintar, tidak, tapi memiliki kualitas yang mau diarahkan, yang mau dididik. Dan saya motivasi kamu, orang yang terhormat di hadapan Tuhan, yang dipersiapkan. Ayo tingkatkan. Yang kedua, jangan memandang muka atau status sosial. Lah ini kadang-kadang masih yang terjadi di gereja-gereja. Ya, maaf, ini gereja-gereja yang enggak sedikit itu. Kalau dia memiliki fasilitas yang cukup ini langsung dikasih posisi. Makanya tadi sempat ngobrol sama Pak Fran. Saat ini orang pinter itu semakin meningkat. Hamba-hamba Tuhan pinter itu semakin meningkat. Tapi hamba-hamba Tuhan yang berkualitas itu semakin minim. Saya harapkan Bapak Ibu di tempat ini, para pelayan-pelayan, engkau adalah orang-orang yang berkualitas. Ya, pinter iku nyusul. Ya, kenapa? Maaf kalau GBI sampai pegel ngikuti pembinaan. Kadang-kadang yang Yohanes ya agak sedikit akali gitu. Melok iki ono waktu itu ada pembekalan untuk Komsel. Ikut ya 2 hari. Balik 2 hari aku dikongkon meneng ngene. Yo rasane rada wegah, lebih baik tak pilih macul aku. Ya gitu. Tadi Yohanes melok kayak ngono. Nanti untuk gembala-gembala Komsel, kamu yang kasih pengarahan mereka sesuai apa yang kamu dapat. Jadi kalau di GBI itu enggak jadi pinter, itu rugi. Pembekalan itu terus. Kemarin ada pelatihan multimedia. Ya, udahlah kalau Uji Daud gak perlu ikut pelatihan karena sudah orang-orangnya luar biasa. Tapi di desa-desa ini kan butuh, gitu loh. Kemarin ada 13 gereja. Jadi kalau di GBI itu nggak pinter, itu salah alamat. Berarti yang nggak memacu itu bukan gerejanya, tapi orangnya yang nggak mau belajar. Ya. Pendeta-pendeta di GBI lah gak pinter, yo keterlaluan. Tapi lek multimedia sering lali aku. Kalau HP-nya akasih, lele apa iki HP ini kok ngene iki WI gak karuan lah. Diajari ya lali terus sih. Itu tadi lo faktor U mungkin ya. Ya. Jadi Bapak Ibu mari kita lakukan seperti ini. Kadang ada juga orang di gereja kami ada. Saya tahu persis, nggak tahu masalahnya apa. Di saat istri saya menyampaikan firman Tuhan, dia pasti keluar. Saya belum tahu apa masalahnya. Lah, kalau WBI, istri saya khotbah kan nggak mungkin keluar. Tapi kalau ibadah gini keluar dia. Karena alasannya anaknya di sekolah minggu, dampingi anaknya. Tapi waktu WBI, istri saya khotbah, dia lihat gini. Dengan mulutnya gini. Nggak tahu masalahnya. Tapi yang saya lihat di sana, dia salah satu yang kurang mengalami pertumbuhan. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Katakan kanan kiri, duduk aku, ya, duduk aku. Sopo sing nyampe no firman Tuhan, wes iku, ya. Loh, saya diajari bapak rohani saya begini. Di dalam setiap orang menyampaikan firman Tuhan, carilah satu poin yang menjadi motivasi, yang menjadi suatu pelajaran bagi kamu. Walaupun itu bulat. Saya tahu persis waktu di saat latihan dulu di Bapak Rohani di Denpasar sana. Ada teman yang dari Jawa Tengah. Kalau ngomong gak karuan, teman-teman, Bapak Ibu, kami
harus memuji Tuhan. Sebab kami tugasnya memuji Tuhan. Jadi sudah kami, gak karuan bahasanya. Tapi Bapak Rohan saya dapat 1 poin dari kamu. Dan itu sampai sekarang saya lakukan. Di Komsel siapa yang menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang gak karuan. Kadang-kadang secara teologisnya gak ketemu. Saya harus dapat 1 poin menjadi pelajaran buat diri saya. Ya. Makanya saya satu yang tidak pernah berhenti, yaitu belajar. Ada salah satu anak muda waktu itu datang ke saya, Pak Pendeta, kalau guru kungfu itu mesti ada jurus andalan yang tidak dikasih ke muridnya. Kalau ilmunya 100, itu yang 99 dikasih, yang satu nggak dikasih. Kalau Pak Pendeta, ya tak kasih semua, lu nggak takut? Ngapain takut? Di saat yang 100 tak kasih, kamu baru belajar itu jurus yang 100, saya sudah belajar 101. Kamu minta 101, tak kasih. Tapi saya sudah belajar 102. Wah, itu tak konsepnya. Jadi Bapak Ibu, jangan berhenti belajar. Belajar secara pribadi terbatas, tapi belajarlah terhadap orang lain. Itu yang gampang kita mengerti. Jangan memandang muka. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang berikutnya selalu berbuat baik. Yuk, berbuat baik kepada orang yang baik, apa untungnya kata firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang megelno? Bagaimana dengan orang yang bencekno? Jangan pikir orang yang di gereja itu selalu menyenangkan, belum tentu. Ono sing megelno. Tapi kalau Anda pegel, nanti gak masuk surga. Kenapa? Di saat ketemu iki megelno, tadi aser. Waduh, lek ngono ibadah online aja gak ketemu. Ternyata yang lagi berdoa di sana orang yang dipegeli itu. Waduh, dipateni. Gak jadi ikut online. Kemudian sama-sama mati, yang ini tadi yang dipegelno ini mati. Terus kemudian dia nyusul mati. Sampai di surga ketemu, lu Bapak iki mana sama gelno iki? Wis Tuhan, aku pindah. Makanya lek pegel terus gak gelem melihat selalu berbuat baik di sana. Gak masuk surga loh. Gak kerasan di surga ketemu wong sama gelno iku mau. Ya. Yakobus 2 ayat 4 sampai 6, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bapak Ibu, pernah terjadi kemarin waktu ketemu Pak Renner, tak ingat no. Iya ya Pak Mis. Di saat di yang lama, terus kemudian butuh panggung. Ingat saya itu di Tidar itu panggungnya kurang. Akhirnya gini saya bilang ke Pak Renner yang ngurusi, Pak Ren, beli kayu sendiri aja yo. Terus Pak, dikerjain sendiri. Daripada kita habis ngerjain laporan-laporan, habis itu cangkruk meneng tilak gitu. Ya wis belanja. Dan besoknya saya bawa gergaji, bawa alat-alat pertukangan. Yang jelas sepatu saya tak lepas, celana panjang tak lepas, pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Saya bawa topinya tak balik. Lagi saya gergaji, itu ada calon full timernya GBI Rock Surabaya dari Manado. Datanglah satu mobil. Lah Pak Renner di situ tetap ya pakai sepatunya kayak gini, wis tampang pendeta lah di situ. Lah kalau saya nggak ada waktu itu, no, kepala kantor loh waktu itu saya juga penatua, belum penatua, kepala kantor Pak ya, kepala kantor loh, dan pendeta gembala cabang juga. Pak Renner salaman, disalami, ingat saya siapa lagi satu itu disalami. Saya di depan gini, tak salami, dilewati saya. Lepas kebetulan minggunya di Tidar saya yang nyampein firman.
Dan setelah saya nyampein firman, dia datang, Pak, minta maaf yo. Kenapa? Kemarin tak pikir itu Bapak itu Pak Tukang. Saya cuma jawab, memangnya Pak Tukang nggak boleh disalami ya? Dari situ. Kadang-kadang kita yang membeda-bedakan. Belum tentu orang yang kita anggap remeh itu tidak memiliki kualitas. Bisa juga dia memiliki kualitas lebih daripada kita. Hati-hati. Di saat kita muncul mulai perbedaan-perbedaan terjadi. Ini loh yang kita firman Tuhan untuk kita. Jadi Bapak Ibu, mari terus kita. Yang perlu dijauhkan dalam membangun hubungan dengan sesama, yaitu memanfaatkan. Ya saya lek sing rodok gak patek duwe gitu kan ya kasare. Itu kalau berteman dengan yang punya dimanfaatno sebagai penggalian dana. Ya kemarin juga saya ngalami. Telepon, Pak, anakku durung mangan. Ya apa kon duwe anak? Gak iso mangan anakmu. Sudahlah wis. Pak, anakku ini paketannya habis lho. Lah apa hubungannya saya dengan paketan habis? Dan itu terjadi. Lah kalau itu yang terjadi saling memanfaatkan, hubungan kita satu dengan lain tidak akan pernah lama. Terus yang kaya, dia pakai keuangan itu untuk makan dikit-dikit. Kamu kerjain ini, kamu ini duit. Ya, tapi bukan itu. Jadi yang pertama tadi untuk kita terus berkualitas memiliki nilai yang luar biasa. Yang pertama hubungan kita dengan Tuhan harus terus menerus kita perbarui dari hari ke hari, semakin kuat di dalam Tuhan. Terus yang kedua hubungan dengan keluarga. Bagaimana keluarga kita adalah miniatur keluarga kerajaan Allah. Ya, kalau kita memiliki hubungan yang benar di bumi, pasti nanti di surga sana itu terjadi, yaitu hubungan yang sehat dengan Tuhan. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Dan kemudian buahnya itu keluar, yaitu dengan sesama. Jadi Bapak Ibu, saya percaya gereja Tuhan di tempat ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Nilai janji Tuhan tergenapi, bahwa kita akan dari bangsa-bangsa dia akan datang ke tempat ini, mengikuti Bapak Ibu untuk minta tuntunan. Mari kita terus bangun, kita tingkatkan kualitas atas hidup kita, sehingga nilai itu akan terjadi dalam diri kita. Puji Tuhan, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan yang mengajarkan setiap kami untuk kami boleh tetap memacu diri kami untuk berkualitas di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Firman-Mu menjadi dasar yang kuat, yang tangguh, yang mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang benar, menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami percaya ada kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan percayakan atas kehidupan kami, baik kepercayaan di dalam pelayanan, kepercayaan di dalam mengelola berkat-berkat Tuhan, kepercayaan dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus membawa di dalam suatu perkara yang lebih lagi. Terjadi atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini, mengalami peningkatan di dalam pelayanan, mengalami peningkatan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, ekonomi, bahkan mengalami peningkatan dalam kepercayaan atas jiwa-jiwa. Diberkati jemaat-Mu di tempat ini, para pelayan mulai dari Bapak Gembala sampai jemaat diberkati Tuhan, dipersiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih GBI Kunci Daud, GBI yang diberkati oleh Tuhan, GBI yang dipercayakan dalam perkara yang lebih lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Tiada yang dapat
diberkati Tuhan, dipercayakan dalam pelayanannya, diberkati dalam rumah tangganya, pekerjaan studinya, diberkati di dalam nama Yesus. Juga para jemaat kunci Daud saat ini yang tidak bersama-sama, mereka yang sakit saat ini dijamah oleh Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama dimanapun mereka berada, mereka menikmati kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau berlimpah-limpah dan diperluas daerahmu. Tangan Tuhan yang kuat itu menopang, menuntun engkau dan menghalau daripada malapetaka. Bahkan sakit penyakit tidak akan menimpa engkau. Diberkati di saat engkau masuk, diberkati di saat engkau keluar, diberkati pekerjaanmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati bakul